Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita ke hadis nomor 678. Jadi lompat beberapa hadis, ada beberapa hadis yang tidak kita bahas karena dia terkait tentang bab zakatul fitri. Kita lanjut ke hadis nomor 678 dan ini hadisnya pembahasan tentang hukum seseorang mengeluarkan zakatnya sebelum waktu wajibnya tiba. Sebelum waktu wajibnya tiba. Kapan waktu wajibnya berzakat? Dulu pernah kita pelajari di sini. Kalau sudah jatuh haulnya, sampai haulnya harta tersebut, maka wajib dizakatkan. Di situ tempat letak wajibnya berzakat. Nah, sekarang kasusnya orang ini misalnya dia menunaikan zakatnya sebelum haulnya genap. Sebelum sampai ke haul dia sudah mengeluarkan zakatnya. Belum waktu wajib dia sudah berzakat duluan. Boleh ataukah tidak? Ini yang dibahas di hadis ini. Dari itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau berkata, bab ma jaa fi ta'jiliz zakat. Bab membahas tentang mendahulukan pembayaran zakat. Ta'jil itu yang menyegerakan. Menyegerakan membayar zakat sebelum jatuh waktunya. Dari itu orang berbuka puasa bilangnya apa? Ta'jil, kan? Ta'jil, segerakan berbuka maksudnya, segerakan, jangan tunda. Ini ta'jil zakat. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن علي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. Qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman. Kata Imam At-Tirmidzi, Abdullah bin Abdurrahman telah memberikan hadis kepada kami. Abdullah bin Abdurrahman ini adalah Ibnu Fadl bin Bahran As-Samarqandi Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafiz Sahibul Musnad. Jadi ada musnad namanya Musnad Ad-Darimi. Musnad Ad-Darimi, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Ad-Darimi. Nah, penulis atau yang memiliki kitab Musnad Ad-Darimi itu ini beliau, Abdullah bin Abdurrahman. Jadi Imam At-Tirmidzi berguru kepada beliau, mengambil hadis kepada beliau. Thiqatun fadilun mutqin. Rawa anhu Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi wal Bukhari fi ghairi sahih. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Muslim yang punya Sahih Muslim jemaah. Kemudian Abu Dawud yang punya Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini meriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi tadi, mengambil hadis darinya. Wal Bukhari, bahkan Imam Bukhari pun mengambil hadis dari beliau, tapi fi ghairi sahih, luar dari kitab Sahihul Bukhari.
Imam Bukhari memiliki kitab bukan hanya Sahih Bukhari, ada Adabul Mufrad, ada Tarikhul Kabir. Di situ ada riwayat-riwayat yang didapatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abdurrahman. Mata sanata 55 mi'ah, beliau wafat pada tahun 255 Hijriyah. Sekarang tahun 1443. Jadi sudah 1000 tahun yang lalu. Namanya masih dikenal, namanya masih disebut, didoakan oleh penuntut ilmu, didoakan oleh orang-orang saleh. Itulah keutamaan ilmu. Itulah keutamaan ilmu. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk orang yang memilikinya, terus mengalir pahalanya sampai ribuan tahun. Coba kalau kita punya ilmu, siapa yang mau sebut namanya? Tidak ada. Jadi seolah-olah dia hidup numpang lewat saja di dunia ini. Hanya 60 tahun selesai sudah, numpang lewat aja. 70 tahun numpang lewat aja, dibandingkan dengan jumlah begitu panjangnya tahun tersebut. Semoga Allah memberikan kita pahala dan surga kelak akhirat. Amin. An Sa'id bin Mansur, dari Sa'id bin Mansur ini di situ disebutkan an Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur bin Syu'bah al-Khurasani nazil Makkah, thiqatun musannif, dia thiqah juga. Baik, ini nama orang yang penting untuk diketahui oleh antum. Yang lainnya tidak kita bahas karena majelis ini sebagaimana biasa tidak mendalami jarah dan ta'dil untuk para rawi. Kalau itu dibahas tidak nyambung kajiannya nanti, tidak nyambung, isinya tidak kita dapatkan. Itu majelisnya berbeda, majelis penuntut ilmu yang membahas satu persatu rawi tersebut. Itu bisa dibahas di rumah saya, barangkali di perpustakaan saya, kalau mau bisa ya. An Ali dari Ali anna al-Abbas, sesungguhnya al-Abbas amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas salah satu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra Al-Abbas itu Abdullah. Itu dikenal Abdullah bin Abbas, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatih, mengenai urusan mendahulukan sedekah zakatnya, qabla an tahilla, sebelum sampai waktu wajibnya. Farakhasa lahu fi dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada beliau dalam masalah tersebut. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dalam pembahasan ini itu hadis nomor 679. Qala haddatsana Al-Qasim ibn Dinar Al-Kufi qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Isra'il an Al-Hajjaj bin Dinar an Al-Hakam bin Jahl an Hujr al-Adi an Hujr al-Adawi. Yang bawa kitab di situ bisa digarisbawahi itu an Hujr al-Adawi. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, Hujr al-Adawi ini maksudnya adalah Hujayyah bin Adi yang ada tadi di hadis sebelumnya. Itu disebutkan an Hujayyah bin Adi. Di hadis yang kedua ini an Hujr al-Adawi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan huwa Hujayyah bin Adi.
Ini maksudnya tidak lain adalah Hujayyah bin Ali. Kalau bukan itu maksudnya fa majhul, maka tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya berarti sanad hadis menjadi cacat. Tidak bisa diterima periwayatannya, tidak sesuai dengan standar sahih ataupun tidaknya. An Ali bin Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, "Inna qad akhadna zakat al-Abbas 'am al-awwal lil 'am." Sungguhnya kami telah mengambil zakatnya Al-Abbas 'am al-awwal, tahun pertama lil 'am, untuk tahun ini. Ini didahulukan zakatnya. Ma'anahu inna qad akhadna zakatahu al-'am al-awwal li hadzal 'am. Zakatnya tahun pertama untuk tahun ini. Ini didahulukan, diambil dahulu zakatnya, padahal belum dia jatuh tempo. Ini kesimpulan maksud dari hadis ini. Ini menguatkan hadis yang pertama tadi dan sesuai dengan apa yang diberikan judul oleh Imam At-Tirmidzi tentang bolehnya mendahulukan zakat sebelum jatuh tempo pembayarannya. Meskipun demikian, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menceritakan sedikit perbedaan ulama dalam masalah ini. Beliau berkata, "Qad ikhtalafa ahlul ilmi fi ta'jil az-zakati qabla mahilliha." Ahli ilmu yaitu ulama berbeda pendapat fi ta'jil az-zakat, dalam masalah mendahulukan zakat sebelum jatuh temponya. Sebagai faedah jemaah, ulama itu kalau berbeda pendapat berarti masalah tersebut bukan ijma', bukan ijma'. Kapan saja ulama bilang berbeda pendapat ulama betul-betul ulama berbeda pendapat dalam masalah, berarti perkara tersebut bukan ijma'. Kalau perkara itu bukan ijma', maka siap-siap berlapang dada untuk menerima perbedaan. Pasti ada yang bilang A, pasti ada yang bilang B. Kecuali perbedaan itu dianggap lemah oleh ulama. Dianggap lemah maksudnya salah satu pendapat benar-benar tidak berpegang kepada dalil, maka itu didiskualifikasi khilafnya, tidak dianggap sebagai khilaf yang perlu untuk diperhatikan. Ini faedah. Kita lanjut. Fara'a ta'ifatun min ahli ilmi, sebagian kelompok dari ulama, alla yu'ajjilaha, tidak boleh mendahulukannya, menyegerakannya. Wa huwa qaulu Malik, dan itu perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah. Ini perkataan syarih yaitu Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Wa huwa qaulu Malik, pendapat yang mengatakan jangan bayar lebih dulu, jangan keluarkan lebih dulu, jangan segerakan, tunggu sampai jatuh waktu wajibnya. Ini perkataan Imam Malik. Apa alasannya? Karena zakat itu isqatul wajib wala isqata qabla al-wujub wa sarata as-salati qabla al-waqti. Zakat itu ibadah untuk menggugurkan kewajiban. Apa yang akan digugurkan kalau waktu wajibnya belum datang? Maka dia semisal dengan sholat. Sholat kalau belum datang waktunya orang sholat, sah atau tidak? Tidak sah. Gugur atau tidak kewajiban sholatnya? Tidak. Dia harus ulang lagi. Misalnya dia sholat zuhur jam 11,
belum waktunya salat zuhur, dia salat zuhur jam 11 saking solehnya. Allahu Akbar. Salatnya tidak sah, nanti dia harus ulang lagi. Tidak bisa menjadikan kewajiban yang ada pada dirinya, pada pundaknya menjadi gugur, tidak bisa. Maka pendapat Imam Malik disebutkan di sini merupakan perbandingan atau qiyas dengan sholat. Zakat juga begitu, kewajiban yang belum datang untuk dibayarkan, tapi kok dibayarkan, belum wajib sudah ditunaikan. Sama dengan haji, mau berhaji di bulan Safar, sah tak? Tidak sah, sendirian wukuf di Arafah itu bulan Safar, Rabiul Awal. Tidak mungkin, tidak sah. Belum waktunya. Ini syariat sudah ada paketnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada aturan dari Nabi Muhammad SAW. Dari itu disebutkan bijami'in annahu ada qabla sabab. Hubungannya membayar zakat dengan sholat tadi sebagai perbandingan adalah sama-sama melaksanakan suatu kewajiban belum pada waktunya. Ini pendapat Imam Malik. Sepintas masuk akal kan? Cocok kan? Kuat pendapat. Tapi masalahnya di sini ada hadis di sini yang zahirnya tidak sejalan dengan pendapat tadi. Dari itu disebutkan pendapat kedua oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala aktsaru ahli ilmi, dan berkata kelompok terbanyak dari kalangan ulama. Kalau yang tadi itu Imam Malik dan juga ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, sejalan dengan Imam Malik. Beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ahabbu ilayya an la yu'ajjilaha, lebih aku sukai kalau dia tidak menyegerakan zakatnya. Tapi pendapat ulama yang terbanyak, in ajjalaha qabla mahilliha ajza'at anhu, abihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, jika dia menyegerakan zakatnya sebelum waktu wajibnya, ajza'at anhu, yakni memadai maksudnya menggugurkan kewajiban sah zakat tersebut, sehingga nanti kalau sudah jatuh temponya pun dia tidak harus mengulangi membayar zakat. Wa bihi yaqulu Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai. Dan Imam At-Tirmidzi menisbatkannya kepada kebanyakan para ulama. Ya, kalau sekelas kita yang awam ini ikuti yang terbanyak sudah dalam masalah seperti ini. Itu pendapat Imam Syafi'i, itu boleh hukumnya orang mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Jadi ini kabar gembira bagi antum yang kaya raya di sini, yang punya uang berlipat-lipat itu, hitung uangnya. Nanti akhir tahun berapa zakatnya. Khawatir nggak bisa bayar nanti, ya udah sekarang dibayarkan. Karena boleh hukumnya menyegerakan zakat. Tidak perlu nunggu Ramadan. Karena sebagian orang berkeyakinan zakatnya di Ramadan, padahal tidak ada kekhususan biar zakat di Ramadan. Bahkan mungkin bisa dapat dosa kalau sengaja mengundurnya ke Ramadan dan sudah jatuh tempo untuk wajib bayar zakat. Misalnya zakatnya dia harus di bulan Rabiul Awal ini, dia bilang nanti aja deh Ramadan. Berarti dia mengundur kewajiban. Padahal asal muasal perintah itu adalah segera dilakukan, bukan diundur-undur. Nah, ini salah satu kekeliruan yang banyak menyebar ke masyarakat. Dia kondisikan dirinya, mengharuskan dirinya bayar zakat di Ramadan.
Mungkin dia pernah dengar hadis atau ceramah ustaz bahwasanya Nabi itu sedekahnya di Ramadan banyak pahalanya. Tapi ini masalah kewajiban, bukan sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah silahkan di Ramadan, tidak masalah. Tapi zakat wajib hukumnya, ada aturannya dari syariat Islam, maka tidak boleh seorang menundanya sampai bulan Ramadan. Baik. Ini hadis bahasan terakhir dalam kitab zakat. Sisanya telah kita bahas dulu semuanya. Alhamdulillah. Dari awal sampai akhir ini, kecuali bab zakatul fitri kita tidak bahas untuk saat ini. Baru kita pindah ke kitabus shaum. Kitabus shaum, jadi kitabus zakat, kitabus shaum dalam Sunan At-Tirmidzi itu. Zakat, shaum sesuai dengan urutan rukun Islam yang ada di hadis. Kitabus shaum ini juga telah kita bahas dulu di tahun yang lalu. Nah, dari itu kita tidak bahas dari awal, tapi kita akan mulai membahas tentang masalah-masalah terkait dengan puasa sunnah. Ini hadis nomor di kitab saya 731. Kitabus shaum 731. Baru ma jaa fi iftar as-shaim al-mutatawwi'. Bab bahasan tentang iftar, yaitu berbukanya orang yang puasa sunnah belum pada waktunya. Ya, ini dia puasa sunnah, tapi di tengah hari ada kasus dia batalkan puasanya. Boleh ataukah tidak? Berdosa ataukah tidak? Apakah harus qadha ataukah tidak? Ini pembahasannya. Dan ini bahasan penting karena terkait dengan amaliyah kita, antum yang rajin berpuasa sunnah. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb an ibni Ummi Hani an ibnu Ummi Hani an Ummi Hani qalat. Berarti ini sahabiah Ummu Hani. Jadi hadisnya ini berasal dari Abu al-Ahwas Simak bin Harb an ibnu Ummi Hani, dari putranya Ibu Hani, Ummu Hani. An Ummu Hani, putranya mendapatkan hadis dari ibunya, itu Ummu Hani. Nama putranya kata Ibnu Hajar dalam Tahdhibut Tahdzib, Harun. Ada yang mengatakan nama putranya Ummu Hani itu Ja'dah. Nah, ini sedikit informasi tentang nama rawi yang ada di sanad ini. Qalat, beliau berkata, kuntu qa'idatan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku suatu ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat menyebutkan yang duduk ketika itu bersama beliau juga ada Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fatimah duduk di sebelah kiri, Ummu Hani datang duduk di sebelah kanan, bermajlis dengan kaum perempuan. Ini mahramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Fa'utiya bi syarabin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan minuman. Fasyariba minhu, Nabi pun minum darinya. Nah, ini adab kalau kita dihidangkan, dicicip. Kalau ada kendala, ya diam saja. Yang dikomentari. Thumma nawalani fasharibtu minhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku sisa dari minuman beliau. Fasharibtu minhu, aku minum darinya, atau Ummu Hani. Faqultu inni adnabtu fastaghfirli. Saya berdosa ya Rasulullah, mohon ampunkan untukku. Ini dia menganggap dirinya berdosa, Ummu Hani, karena minum air yang diberikan kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dalam keadaan puasa. Ummu Hani ini dia menganggap dirinya minum berarti batal puasa, berarti dosa. Faqala wa ma dzaki, kenapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kuntu shaimah, saya puasa. Fa aftartu, aku jadinya berbuka karena minum yang tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala amin qada'in kunti taqdinahu, apakah puasa qadha yang tengah kamu qadha? Qalat la, bukan, berarti puasa biasa, bukan puasa wajib. Karena puasa qadha hukumnya puasa wajib sesuai dengan yang diqadha kan? Yang diqadha adalah Ramadan, berarti puasa itu puasa wajib. La, fala yadurruki, tidak ada masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kabar gembira bagi bapak-bapak, bagi kita yang puasa sunnah setengah hati. Puasa sunnah, tapi nanti kalau lewat es cendol saya berbuka. Misal dari itu Imam At-Tirmidzi berkata, wa na'lamu alaihi inda ba'd ahli al-ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Inilah yang menjadi amal di sisi sebagian ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Anna as-sha'imal mutatawwi', sungguhnya orang puasa sunnah, idza aftara, kalau berbuka, fala qada'a alaihi, tidak ada wajib qada untuknya. Dan wajib dia mengqadha, illa an yuhibba an yaqdiyahu, kecuali kalau memang dia ingin mengqadhanya. Tapi tidak ada kewajiban pada dasarnya untuk dia qadha puasa sunnahnya yang dia batalkan secara sengaja. Nah, ini jemaah sekalian, kan sengaja diminum oleh Ummu Hani. Sufyan Ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq Asy-Syafi'i, dan dia adalah pendapat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, dan Imam Asy-Syafi'i. Para imam besar berkesimpulan dari hadis ini bahwasanya tidak wajib diqadha puasa sunnah tersebut dan tidak mendapatkan dosa yang membatalkan puasa sunnah tersebut. Al-Imam At-Tirmidzi berkata,
Qala fil bab an Abi Sa'id wa Aisyah. Dalam bab ini, pembahasan ini, ada riwayat dari Abu Sa'id dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah itu riwayat tersebut? Ini riwayat Imam Tirmidzi hanya memberikan isyarat. Ada riwayat serupa dalam bahasan ini dari Abu Sa'id dan Aisyah. Nah ini kalau kita disuruh cari yang mana hadisnya, aduh, nggak ketemu. Bertahun-tahun kita akan cari, tidak ketemu nih. Kalau kita langsung disuruh cari di hari ini tanpa menuntut ilmu, tanpa melihat syarah hadis, karena hadis jutaan banyak nih. Terus ulama kita ini Imam Tirmidzi yang beri isyarat, ada riwayat dari Abu Sa'id dan dari Aisyah. Nah ini, aduh, bingung. Yang disebut hanya nama rawinya saja disebut, bukan bunyi hadisnya. Ya inilah canggihnya ulama kita, ulama Islam. Ulama tahu, oh ini maksudnya, ini maksudnya. Padahal banyak hadis Aisyah, ada banyak juga hadis dari Abu Sa'id. Disebutkan an Abi Sa'id al-Khudri, di situ ada dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sana'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama falamma wada'a qala rajulun min ashabi. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani aku buatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika diletakkan, dihidangkan makanan tersebut, ada laki-laki di situ berkata, saya puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'aka akhuh wa takallafa lak. Ini saudaramu memanggil untuk makan, kamu sudah dihidangkan, wa takallafa lak, dia sudah susah payah membuat makanan untukmu, terus kamu bilang puasa sunnah gitu. Subhanallah, ini kalau dipikir dalam-dalam adab kan, luar biasa. Ini menjaga perasaan orang yang membuat makanan, sudah capek, udah ini mungkin dia berhutang beli gula lagi, dia berhutang beli martabak karena cepat, berhutang beli gorengan, contohnya saya puasa. Ya mana perasaannya? Astagfirullahaladzim, tahu gini ngapain saya ngutang gitu kan. Contohnya gitu, bentuk ini sudah capek nih, susah payah menghadirkan makanan ini untukmu. Terus kamu bilang puasa. Aftir, berbuka saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berbuka. Fasam makanahu in syi'ta, nanti kamu ganti puasamu di hari yang lain kalau kamu mau. Subhanallah. Ini 50-50 kan jadinya, yang menghidangkan senang, yang puasa juga senang dapat makan. Yang sudah ada, lanjutkan dulu. Nah, أشهد أن لا إله إلا الله
Adapun hadis Aisyah yang dimaksudkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala adalah hadis yang dikeluarkan oleh a'immah kecuali Imam Bukhari. Di situ disebutkan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku. Ini perkataan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala. Faqala hal innakum min syai'? Apakah ada sesuatu? Ini Nabi bertanya ke istrinya, ada sesuatu tidak untuk dimakan? Dan ini biasa, pertanyaan biasa seorang suami dan adalah bagian dari akhlakul karimah. Kalau kita datang ke rumah, baca doa masuk rumah, kemudian salam, tidak apa-apa basa-basi, ada makanan tidak Bu yang dimakan. Jangan pulang-pulang cemberut, enggak bagus suasana untuk di rumah. Hal innakum min syai'? Faqultu la, tidak ada, kata Aisyah. Qala fa inni idzan sha'im, itu saya puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya udah begitu sana. Kalau kita nanya, kalau kita ini pulang ke rumah ada sesuatu nggak ada, udah batin, harus ada. Kalau Nabi, kalau nggak ada ya sudah, saya puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Jauh akhlak. Kalau kita udah pengen, maunya harus dapat. Kemudian kalau itu saya puasa. Tsumma atana yawman akhar. Kemudian hari lainnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah uhdi lana hais. Di kesempatan ini Nabi tidak bertanya, tapi Aisyah yang menawarkan, ya Rasulullah ada hadiah berupa hais. Hais itu makanan kurma diapain itu saya kurang paham, tapi saya pernah mencicipinya ketika di Madinah dan masih ada sampai hari ini. Mungkin yang jamaah yang umrah tahu, kalau ada yang berbuka puasa banyak itu biasanya dibagi hais. Hais namanya. Itu makanan
legendaris berarti. Sejak zaman Nabi sudah ada sampai hari ini masih ada. Bukan nasi uduk berarti yang punya legendaris. Ini haid sudah ribuan tahun masih ada. Kalau Bekasi iya kali mungkin ya. Sudah ribuan tahun. Ini udah haid dihadiahkan kepada kita ya Rasulullah. Ya sudah, hari ini tunjukkan ke saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqad asbahtu sha'iman fa'akala. Tadi sebenarnya saya puasa, tapi karena itu ditawarkan oleh istrinya, beliau makan. Ini beliau tahu perasaan istrinya. Ini ingin itu dicicip oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dari itu Allah menyanjungnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada akhlak yang azim, sangat luar biasa. Baik, hadis kedua dalam bab ini. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Syu'bah ni imam Ahlul Hadis. Beliau berkata, "Kuntu asma' Simak bin Harb yaqul." Aku pernah mendengar Simak bin Harb berkata, "Ahadu ibnai Ummu Hani haddatsani." Ini salah satu anak daripada Ummu Hani pernah memberitakan kepadaku hadis. Falaqitu ana, dan kata Syu'bah, aku pernah menemukan. Falaqitu ana, ini faedah dalam bahasa Arab, boleh ditentang dhamir ana setelah kita mengatakan setelah menggunakan dhamir al-mutakallim. Misalnya darabtu ana, akaltu ana, falaqitu ana, double akunya itu untuk taukid. Falaqitu ana, saya kemudian bertemu dengan salah satu anaknya, tapi yang afdalhuma, yang paling afdal dari kedua anaknya Ummu Hani itu. Karena ismu Ja'dah, namanya Ja'dah. Karena Ummu Hani jaddatuhu. Ummu Hani adalah kakek dari si pada Ja'dah ini. Jadi cucu itu dibahasakan dalam bahasa Arab anak juga. Kakek juga begitu, sebenarnya kakek itu bapak juga bahasa Arabnya. Abul A'la namanya, bapak yang lebih tinggi. Itu usul kita, akar nasab kita, kakek buyut terus ke atas. Yang anak itu adalah furu' kita, walaupun cucu itu anak juga namanya. Nah, itu yang harus kita jaga. Tuh anak kita itu, cabang kita itu. Kalau kita mati itu yang akan terus ada. Dia akan mendoakan nanti, Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lijaddati wa lijaddati. Ampuni kedua orang tua aku, kakekku, nenekku, seperti itu. Masuk kita ke situ kalau kita punya anak yang saleh. Hadisnya berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui beliau, ini Ummu Hani. Fada'a syaraban fasyarib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidangkan minuman dan beliau minum. Ini riwayat ini menceritakan lebih detail yang riwayat pertama tadi. Riwayat yang pertama tadi, yang juga di situ ada sahabatnya, ada Ummu Hani juga. Thumma nawalaha fasyaribat. Kemudian Ummu Hani mengambil minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minumnya. Faqalat ya Rasulullah, ama inni kuntu sha'imah. Ya Rasulullah, saya puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sha'imul mutatawwi', orang yang puasa sunnah itu aminun nafsi. Ada yang mengatakan amirun nafsi. Ini dia adalah bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Puasanya itu milik dia, terserah dia kalau sudah milik dia. Dia melanjutkan, dia membatalkan, urusan dia sendiri, diserahkan oleh Nabi ke pribadi seseorang, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada syariat. Maka dari itu diambil fikih dari hadis ini, berarti boleh orang puasa sunnah itu membatalkan puasanya. Dan diperkuat lagi makna aminun nafsihi ini atau amirun ini, insya'a shama wa insya'a aftara. Kalau dia mau
melanjutkan puasa, silakan. Kalau dia mau berbuka sih, silakan. Baik. Maka dari itu, jamaah yang terbiasa puasa sunnah agar tidak terganggu puasa sunnahnya, jangan pergi bertamu, jangan gaul sama orang di siang hari. Orang semua pada makan puasa. Kan enak kalau bahasa sekarang kurang serupa untuk makan, dia nggak makan gitu. Kalau untuk yang di rumah aja, kan sering kita bicara, saya sudah setengah hari gitu. Sudah setengah hari, tapi boleh dilanjutkan. Tapi kalau menimbang dari yang tadi sunnahnya Nabi, ya sudah dimakan aja, sudah dihidangkan. Nanti ada hari besok untuk menggantinya. Dan ini adalah keringanan untuk kita, untuk orang-orang yang puasa sunnah. Kalau seandainya harus boleh dibatalkan, maka akan berat untuk orang-orang yang berpuasa sunnah. Jika ada momen, jika ada sesuatu yang mendesak, maka dia akan terbebani oleh hal tersebut. Tayyib jemaah, sampai di sini kajian kita. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Nah, Assalamualaikum. Tadi ditanya apakah kondisi kayak tadi, yaitu kalau ibadah sunnah boleh dibatalkan, itu berlaku juga pada ibadah lainnya, kita saat sunnah dan ibadah lainnya atau ibadah sunnahnya itu. Dan apakah bila iya, apakah itu masuk dalam kias dalam ibadah itu? Barakallahu fiik. Masalah ini berlaku hanya pada masalah yang terdapat nas di dalamnya, itu hanya puasa saja. Adapun ibadah yang lain seperti umrah, berhaji, dan salat, maka harus dilanjutkan. Kalau umrah misalnya, dia sudah terlanjur ihram, labbaik Allahumma labbaik, sudah nggak jadi nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak jadi bangun dia terus nanti itu berdosa. Dia harus ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu amwalakum, ayo orang beriman jangan membatalkan amal perbuatan kalian. Kalau sudah mulai dilanjut sholat misalnya, Allahu Akbar, kalau sudah mulai lanjut, jangan berhenti tanpa ada sebab. Allahu Akbar, nggak jadi ya, ini main-main ini nggak boleh. Jadi yang boleh ini adalah yang ada nas di dalamnya, itu puasa. Yang lain tidak boleh, harus dilanjut. Kalau ini dibatalkan, segera sholat sunnah misalnya, ya disegerakan sholatnya lama-lama. Kalau memang ada hajat. Allah barakallahu fiik. Nah, terus tadi masalah zakat di awal itu, kalau bagaimana kalau seandainya kan kata itu kan berubah dalam satu tahun, misalnya uangnya katakanlah asas nilainya selisih itu 90 juta, kemudian dalam setahun bisa berkurang atau bisa bertambah. Nah itu kalau dibayar di awal bagaimana ketentuan misalnya itu, kalau ternyata setelah 1 tahun bertambah. Seseorang jika memiliki zakat di pertengahan tahun misalnya, nisabnya sudah full nisabnya, ini dia ingin bayar, haulnya belum sempurna tapi dia ingin keluarkan, tadi dia boleh hukumnya. Kemudian akhir tahun dia berkurang, ternyata berkurang, itu tidak dipersoalkan, tidak ada masalah, sah zakatnya. Yang ini masalah itu adalah belum sampai nisab dia ingin berzakat. Kalau ini jadi kewajiban, memang di pertengahan tahun tidak ada dana nisabnya, kurang, berarti memang tidak ada kewajiban sama sekali, tidak ada akan dia zakatkan. Jadi kalau di pertengahan tahun dan awal tahun dilihat misalnya, wah sudah sampai nisabnya,
ya sudah dia bayar zakatnya sesuai dengan pendapat jumhur tadi. Nanti di akhir tahun dia berkurang ternyata, sudah tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Tapi di awal sedisau, kemudian di akhir tahun bertambah. Nah yang dibayar karena di awal Maksudnya nisabnya bertambah. ya, apakah bayar lagi kurangannya atau Paham? Iya, dia harus bayar lagi. Berarti dia punya 2 nisab di situ. Yang dibayar di awal adalah 1 nisab, di akhir tahun bertambah nisabnya, dia harus bayar nisab tersebut. Barakallahu fiik. Makanya kalau punya harta banyak harus pintar menghitung ya. Di dunia pintar menghitung sebelum dihitung di akhirat nanti. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.